Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Divan Ahmad Channel, tempat nongki paling asik para developer IT membagikan ilmunya. Pada video sesi kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai membuat animasi sederhana menggunakan Adobe Animate CC. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai Fixed Point Animation. Seperti yang terlihat pada ilustrasi di layar, bahwa untuk menggerakkan jarum jam, kita membutuhkan animasi dengan mempertimbangkan beberapa poin. Dua poin yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat animasi gerakan jarum jam yaitu adanya fixed point, yaitu membutuhkan satu titik putar sehingga akan menghasilkan objek yang berotasi. Kemudian perlu kita tahu adanya twinning rotate, yaitu auto clockwise sama counter clockwise. Nanti kita akan ketahui bersama bagaimana cara membuat animasi gerakan jarum jam di Adobe Animate langsung. Oke, kita langsung ke Adobe Animate saja. Sebelum kita membuat satu ilustrasi animasi gerakan jarum jam, mungkin kita membutuhkan satu image yang kita bisa download di Google, yaitu image jam. Kalian bisa cari di Google, banyak kok gambar dengan bentuk jam. Oke, langsung kita mulai saja. Karena kita membutuhkan gerakan jarum detik, maka kita akan membutuhkan satu jarum lagi. Untuk membuatnya, kita bisa gunakan line. Dengan grouping, kita buat di layer terdekat. Kita buat di layar tersendiri karena kita akan menganimasikan gerakan jarum detiknya. Kita arahkan ke jarum 12. Karena jarum detik biasanya lebih panjang daripada jarum menit sama jarum jam, maka kita berikan garis yang lebih panjang. Kemudian kita convert dulu ke simbol dengan cara modify, convert to symbol, jarum detik. Karena kita membutuhkan satu titik tumpu atau fixed point-nya, kita gunakan registrasi di tengah bawah. Oke. Setelah kita buat simbolnya, kemudian kita akan animasikannya melalui Classic Twin. Pada frame pertama kita arahkan titiknya ke titik paling bawah dulu, double klik saja. Kemudian di frame 24 atau selama 1 detik kita akan putarkan gerakan jarum detiknya. Insert keyframe saja di frame 24. Di frame 24 layar 1 kita cukup insert frame saja karena kita tidak akan menganimasikan background-nya. Kemudian di frame 24 jarum detiknya kita akan putar 360 derajat. Kita buat 360. Oke. Selanjutnya kita create Classic Twin. Nah, tidak terjadi perubahan gerakan karena dia akan membaca secara auto jarak terdekat mana yang dia tempuh gitu. Untuk memutarkan sesuai arah jarum jam, kita bisa gunakan rotasi clockwise. Oke, dia akan berputar. Kita coba Ctrl Enter saja. Nah, dia akan bergerak sesuai dengan arah jarum jam. Bagaimana kita kalau coba dengan counter clockwise? Maka dia akan bergerak berkebalikan arah jarum jam. Oke, kita kembali ke materi dulu. Materi selanjutnya yaitu mengenai circular animation. Sebenarnya sama saja dengan animasi gerakan arah jarum jam,
Cuman pada circular animation kita tidak terlalu fokus pada fixed point-nya. Hanya saja kita akan menerapkan rotation twin-nya pada animasi yang akan kita tampilkan. Untuk membuat animasi loading kita gunakan oval. Kemudian kita masuk ke dalam, kita seleksi garisnya, kita kecilkan, kita hapus yang bagian tengahnya saja. Kemudian kita select semua lingkarannya. Pada bagian tengah kita tarik garis dengan pencet tombol N. Oke. Kita beri kepat saja. Klik kanan, beri kepat untuk mengubah garis menjadi selection. Bagian atas kita beri warna gradasi biru. Biru saja. Kemudian yang bagian bawah kita gradasikan biru ke putih. Kita seleksi warna birunya, putih transparan, oke. Nah, sudah kita buat bentuk loadingnya, tinggal kita hapus line-nya saja, kita seleksi semua line, titik line. Kemudian di bagian tengah kita beri teks. Oke, nanti kita beri teks loadingnya. Kita akan animasikan ini sehingga terlihat berputar. Kita convert simbol dulu. F8. Loading. Terserah kita mau tempatkan registrasinya di mana, karena kita tidak akan fokus pada fixed point-nya. Karena kita akan memisahkan dari gerakan animasi jarum detik, kita buat layar baru saja. Oh maaf. Untuk membuat gerakan lingkaran, sudah pasti fixed point-nya harus di tengah. Karena kalau kita tempatkan di pinggir, maka dia akan berputar mengelilingi titik poinnya. Oke, jadi kita memang harus tempatkan di tengah. Kita di poin 24 kita ubah ke insert keyframe untuk berputar 360 derajat. Oke, kita beri classic twin kembali. Oh, terjadi kesalahan di frame 1, harusnya 0 derajat saja. Kemudian yang frame 24 kita berikan 360 derajat. Oke, saya lupa sesuatu. Kita harus berikan classic twin dengan rotate clockwise. Oke, kita sudah berputar. Tinggal kita berikan teks di tengahnya, yaitu loading. Kita besarkan teksnya, transform saja. Nah, kita coba compile. Oke, satu kesalahan. Kita tempatkan teks loadingnya di satu layar terpisah. Dapat kita simpulkan bahwa dalam membuat gerakan jarum jam atau loading, kita perlu tahu yang namanya fixed point dan rotate twinning, atau banyak tipenya, yaitu clockwise, counterclockwise, ataupun auto.
Mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan materi mengenai membuat animasi sederhana menggunakan Adobe Animate CC pada next video. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe supaya saya terus bisa membuat konten bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.